pagi Bu Ros dan teman-teman sekalian. Pada hari ini kelompok kami akan mempresentasikan materi multikultural mengenai kultur suku bangsa yang damai dan toleran. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, perkenalkan terlebih dahulu, saya Santaneke NRP 1613018002. Perkenalkan, nama saya Cintia Dewi Susanto, NRP 04. Perkenalkan, nama saya Bernadette Adinda Adel Dwi Wilianti, NRP 1613017007. Budaya merupakan perilaku, pola, kepercayaan, dan semua hasil lainnya dari suatu kelompok orang tertentu yang diteruskan dari generasi ke generasi. Terdapat 7 karakteristik budaya, yaitu yang pertama, dibentuk dari konsep ideal, nilai dan asumsi tentang kehidupan yang menuntun perilaku orang. Dengan demikian, budaya memberikan pemahaman mengenai arah tingkah laku ideal yang diharapkan dilakukan oleh semua orang yang ada dalam lingkup budaya tersebut, agar terjadi penerimaan dan pemahaman sosial. Yang kedua, terdiri dari aspek-aspek lingkungan yang dibuat orang. Aspek-aspek tersebut menyangkut hal-hal yang bersifat imateri, misalnya nilai-nilai, adat istiadat, dan sebagainya, maupun hal-hal yang bersifat materi, misalnya bentuk dan aksesoris pakaian, bangunan, dan perwujudan-perwujudan lainnya. Ketiga, diteruskan dari generasi ke generasi. Tanggung jawab atas penerusan tersebut berada di bahu orang tua, guru, dan pemimpin masyarakat. Dengan demikian, terjadi proses transfer budaya dari generasi ke generasi yang merupakan salah satu upaya untuk melestarikan budaya. 4. Pengaruh budaya terlihat dalam benturan yang terjadi ketika terdapat interaksi budaya. Misalnya, antara orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda dan tinggal dalam lokasi yang sama. Benturan-benturan ini pada akhirnya dapat bernilai positif dan negatif. Dikatakan positif apabila terjadi asimilasi dan dikatakan negatif apabila terjadi penolakan yang berkepanjangan. Oleh karena itu, pandangan mengenai multikulturalisme harus dikuatkan sehingga dampak negatif dapat diminimalisir. 5. Walaupun ada kompromi, nilai-nilai budaya masih bertahan, terutama nilai-nilai yang sudah sangat mengakar, misalnya tradisi yang berlaku secara turun-temurun. 4. Ketika nilai budaya dilanggar atau ekspektasi budaya diabaikan, orang bereaksi secara emosional. Yang ketujuh, bukan sesuatu yang aneh bagi orang untuk menerima nilai budaya dalam kehidupannya dan menolaknya pada saat yang lain. Contohnya, remaja-remaja dan pemuda yang memberontak atau tidak mengikuti norma yang berlaku dalam keluarga mungkin akan menerima nilai dan ekspektasi budaya setelah mereka memiliki anak sendiri. Pendidikan multikulturalisme memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya membangun masyarakat. Antara lain, yang pertama, meningkatkan tumbuhnya rasa empati yang berujung pada berkembangnya perilaku saling menghargai. Yang kedua, mengantisipasi terjadinya konflik yang disebabkan oleh adanya perbedaan agama, suku, budaya, jenis kelamin, dan sebagainya. Yang ketiga, membangun proses interaksi sosial yang positif dalam masyarakat yang beragam. 4. Membangun proses pendidikan yang adil bagi semua anak sesuai dengan karakteristiknya, sehingga anak akan mampu membangun kolaborasi dan memiliki komitmen nilai yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kelima, dalam jangka panjang, memberikan kontribusi dalam penyelesaian konflik yang bernuansa SARA di masyarakat. Suku bangsa adalah kelompok manusia yang memiliki persamaan ciri dan budaya. Suku bangsa sangat berkaitan dengan asal-usul, tempat asal, dan kebudayaan. Terdapat sekitar 1128 suku bangsa yang ada di Indonesia. Wilayah Indonesia yang luas dan berbentuk kepulauan inilah yang mempengaruhi keanekaragaman budaya bangsa di Indonesia. Suku bangsa mempunyai ciri-ciri tertentu. Ada beberapa ciri yang digunakan untuk mengenal suatu suku di Indonesia, yaitu ciri fisik, bahasa, adat istiadat, dan kesenian. Contoh dari ciri fisik antara lain yaitu seperti bentuk rambut, warna kulit, dan bentuk wajah. Ciri-ciri inilah yang membedakan satu suku bangsa dengan suku bangsa lainnya. Keragaman suku bangsa juga berpengaruh terhadap bentuk rumah adat. Rumah adat merupakan bangunan yang memiliki ciri khas dan khusus yang digunakan
untuk tempat hunian oleh suatu suku bangsa tertentu. Rumah adat ialah salah satu representasi kebudayaan yang paling tinggi dalam sebuah komunitas suku atau masyarakat. Keberadaan rumah adat di Indonesia sangat beragam dan mempunyai arti yang penting dalam perspektif sejarah, warisan, dan kemajuan masyarakat dalam sebuah peradaban. Rumah adat di Indonesia mempunyai bentuk dan arsitektur masing-masing daerah sesuai dengan budaya adat lokal. Pada zaman dahulu, pembangunan rumah adat umumnya disesuaikan dengan kondisi bentang alam wilayah setempat. Hingga sekarang masih banyak rumah adat yang masih berdiri dengan kokoh dan sengaja dipertahankan dan dilestarikan sebagai simbol budaya Indonesia. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan materinya, yaitu tentang keragaman pakaian adat di Indonesia. Pakaian adat tradisional Indonesia merupakan salah satu kekayaan budaya yang dimiliki oleh negara Indonesia dan banyak sekali dipuji oleh negara-negara lain, karena memang keragaman pakaian adat di Indonesia tuh berbagai macam dan juga memiliki ciri khas tertentu pada setiap daerahnya. Dan ciri-ciri khas inilah yang membuat Indonesia kaya akan budayanya. Nah, keragaman pakaian ini hendaknya juga diceritakan atau dijelaskan kepada anak usia dini supaya anak usia dini juga mengenal pakaian-pakaian adat di Indonesia. Jadi mengenal keragaman budaya di Indonesia. Nah, fungsi pakaian adat Indonesia tidak hanya sebagai pelindung ataupun sekedar identitas dari sebuah daerah di Indonesia, tetapi lebih menunjukkan kepada hal kekentalan budaya yang ada di Indonesia. Karena memang Indonesia memiliki banyak pulau dan juga memiliki keanekaragaman pakaian adat di Indonesia. Oleh sebab itu, kita hendaknya mewariskan budaya-budaya Indonesia kepada generasi muda Indonesia dan juga menjelaskan atau memaparkan kepada anak usia dini. Itu yang menjadi bekal bagi mereka untuk mengenal kekayaan maupun identitas dari bangsa Indonesia. Sikap terhadap keragaman suku bangsa. Beberapa sikap yang dapat diterapkan untuk menghargai keberagaman suku bangsa dan budaya yang ada di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengakui suku bangsa ayah dan ibu. Nah, anak-anak perlu untuk dijelaskan atau mereka harus tahu dari cerita dari orang tua, apa suku mereka, supaya mereka mengenal identitas mereka sebagai masyarakat atau warga Indonesia yang memiliki ciri khas tertentu. Karena setiap suku memiliki ciri khas yang berbeda-beda, misalkan warna kulit yang agak gelap, rambut keriting, atau mata sipit, dan lain-lain cirinya. Nah, yang kedua yaitu tidak menjelek-jelekkan, menghina, atau merendahkan suku bangsa yang lain. Nah, sikap-sikap atau nilai-nilai yang seperti inilah yang perlu ditanamkan di dalam kehidupan anak-anak, di dalam anak-anak melakukan kegiatan, supaya anak juga memiliki sikap saling menghargai satu dengan yang lainnya, menghargai setiap perbedaan yang ada. Nah, yang ketiga yaitu tidak membeda-bedakan asal suku bangsa dalam berteman. Nah, ini penting sekali teman-teman, supaya anak-anak usia dini ini mengerti bahwa setiap orang punya ciri khasnya masing-masing dan mereka saling menghargai satu dengan yang lainnya, supaya tidak ada yang namanya perpecahan atau tidak ada yang namanya bertengkar, supaya mereka hidup di dalam damai dan rukun. Yang keempat yaitu membentuk kelompok belajar tanpa memilih-milih suku bangsa teman. Ini penting sekali untuk ditanamkan di dalam kehidupan anak-anak supaya mereka tidak memilih-milih teman berdasarkan suku, kelompok, golongan, agama, dan lain-lain. Yang kelima yaitu menyapa tetangga yang berbeda suku bangsa ketika bertemu di jalan. Ini ditanamkan di dalam kehidupan anak-anak untuk menyapa, saling tegur sapa di antara lingkungan bermasyarakat, dengan teman, dengan tetangga, dan lain-lain ya yang mereka jumpai, tanpa memandang status sosial mereka, tanpa memandang suku mereka, tanpa memandang agama dan perbedaan-perbedaan lainnya. Yang keenam yaitu membantu tetangga yang sedang mengalami kesulitan tanpa membeda-bedakan suku bangsanya. Nah, ketika anak diajarkan untuk saling membantu satu dengan yang lainnya, otomatis mereka akan memiliki sikap saling membantu dan juga terciptanya rasa gotong royong di dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam kehidupan anak-anak juga di sekolah begitu.
Berikutnya yaitu pengembangan kesadaran budaya. Kesadaran budaya merupakan penghargaan terhadap keragaman budaya yang ada. Dengan adanya kesadaran budaya, pendidik diharapkan memperlakukan anak secara adil tanpa memandang perbedaan latar belakang anak. Dengan demikian, pendidik PAUD dituntut untuk memiliki kemampuan dalam 8 hal. Berikut ini adalah 8 hal yang dipaparkan, yaitu yang pertama, mengenali bahwa semua siswa adalah unik. Penting sekali untuk anak-anak mengetahui identitasnya dan juga bagaimana cara guru memperlakukan mereka atau orang-orang di sekeliling mereka memperlakukan mereka, bahwa mereka adalah anak-anak yang memiliki keunikan dan karakteristik yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, setiap pendidik tidak bisa membanding-bandingkan satu dengan yang lainnya karena mereka punya ciri khas, punya karakteristik yang berbeda. Kemudian yang kedua yaitu mengenali, menghargai, dan menghormati latar belakang anak. Apapun keadaan mereka, latar belakang keluarga mereka, hendaknya seorang guru juga menghargai itu semua dan menjaga privasi anak dan juga keluarga anak tersebut. Yang ketiga yaitu memasukkan budaya anak ke dalam program pembelajaran. Tidak hanya budaya anak itu sendiri, tetapi juga budaya-budaya yang ada di Indonesia perlu untuk dimasukkan di dalam program pembelajaran, terutama ini pembelajaran multikultural di mana anak-anak mengenal keragaman budaya di Indonesia. Yang keempat yaitu menggunakan situasi yang otentik untuk pembelajaran dan pemahaman budaya. Maksudnya di sini yaitu pembelajaran di mana mereka dapat benar-benar memahami bagaimana budaya-budaya yang ada di Indonesia dengan pembelajaran yang utuh juga dan komprehensif di dalam menyampaikan materinya. Yang kelima, menggunakan kegiatan penilaian otentik untuk menilai pembelajaran dan pertumbuhan anak secara penuh dengan memperhatikan keragaman latar belakang anak. Nah, dengan memperhatikan keragaman latar belakang anak, di sini guru dapat memahami bagaimana menyampaikan budaya dari setiap masing-masing daerah dengan lebih jelas lagi dan juga lebih mudah dipahami oleh anak. Yang keenam, memasukkan budaya ke dalam rencana pembelajaran. Tentunya ini penting sekali supaya anak-anak juga mengenal tentang budaya-budaya di Indonesia yang masuk di dalam rencana pembelajaran, seperti contohnya di tema tanah air ya. Tema tanah airku dapat dimasukkan tentang keragaman budaya, yaitu pakaian adat atau suku-suku atau rumah yang ada di Indonesia, macam-macam rumah adat dan lain-lainnya. Yang ketujuh yaitu menjadi teladan dengan menerima, menghargai, serta menghormati bahasa dan budaya lainnya. Nah, ini penting sekali untuk kita menanamkan nilai-nilai teladan juga yang benar, yang baik kepada anak-anak. Sebagai pendidik, kita juga menanamkan konsep multikultural di kehidupan anak-anak supaya mereka dapat saling memiliki rasa menghormati, mereka saling mengasihi, mereka juga menghargai perbedaan, mereka juga mengerti bahasa-bahasa dan budaya di Indonesia. Walaupun mereka tidak sepenuhnya bisa bahasa yang lain gitu ya, bahasa daerah yang lain, tetapi setidaknya mereka mengenal, oh ternyata di daerah Banyuwangi misalkan mereka punya bahasa yang berbeda dengan bahasa di daerah Surabaya seperti itu. Jadi adanya perbedaan bahasa. Yang kedelapan yaitu menggunakan pengalaman anak untuk membuat dasar rencana pembelajaran dan mengembangkan kegiatan serta memperkaya ilmu dan juga merasa bangga dan nyaman dengan budaya sendiri. Ini merupakan tugas dari guru juga untuk dapat memberikan pembelajaran yang komprehensif mengenai keragaman budaya yang ada di Indonesia serta mengembangkan kegiatan sehingga itu menarik bagi anak. Anak juga menangkap dengan mudah tentang pesan-pesan moral yang ditanamkan di dalam diri anak begitu. Dan juga mereka dapat memperkaya ilmu pengetahuan mereka tentang budaya-budaya di Indonesia serta menanamkan rasa bangga dan nyaman dengan budaya sendiri supaya anak tidak lebih tertarik kepada budaya asing atau budaya-budaya yang saat ini sedang booming atau terkenal begitu. Karena memang hari-hari ini
banyak anak-anak yang lebih mencintai budaya asing dan lebih mengenal budaya asing daripada budaya Indonesia sendiri. Nah, inilah tugas dari pendidik, khususnya yaitu pendidik guru PAUD ya. Esensi pendidikan multikulturalisme. Pendidikan multikulturalisme merupakan sebuah proses pembiasaan, pemberian bimbingan dan pengkondisian terhadap anak agar memiliki mental atau karakteristik terbiasa hidup di tengah-tengah perbedaan yang ada dan yang sangat kompleks begitu, baik perbedaan ideologi, perbedaan sosial, ekonomi, dan agama. Dengan demikian, anak akan dapat belajar memiliki sikap kemandirian dalam menyadari dan menyelesaikan segala masalah atau problem di dalam kehidupannya melalui berbagai macam cara dan strategi pendidikan serta mengimplementasikan di mana adanya mereka memiliki visi dan misi yang selalu menegakkan dan menghargai pluralisme, demokrasi, dan humanisme. Inilah yang menjadi esensi pendidikan multikulturalisme untuk pendidikan anak usia dini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan dalam pendidikan multikulturalisme. Pendekatan pendidikan yang efektif mencakup beberapa hal sebagai berikut. Di sini ada 13 hal. Yang pertama, menggunakan praktek-praktek pendidikan yang sesuai dengan perkembangan siswa. Jadi, maksud di sini itu pendidik memelihara gagasan setiap anak tentang konsep dan identitas kelompok. Lalu pendidik membangun program pembelajaran yang mendorong anak untuk memperdalam ikatan dengan keluarga dan masyarakat. Dan pendidik mengetahui dan menghargai keunikan setiap keluarga dan masyarakat di sekitarnya anak. Kemudian yang kedua, memilih dan menggunakan materi yang tidak bias budaya. Yang ketiga, mendukung bahasa dan komunikasi verbal pada anak. Yang keempat, mendukung proses belajar atas inisiatif anak sehingga pemahaman dan pengetahuan anak berkembang. Selanjutnya nomor 5, menandai proses belajar sebagai proses yang berkesinambungan. Nah, di sini maksudnya jadi pendidik itu tidak terhenti pada satu titik saja, tetapi terus-menerus untuk membangun manusia yang siap menghadapi setiap tantangan. Yang keenam, membimbing proses belajar dan perilaku anak sehingga memahami norma-norma sosial serta nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Maksudnya di sini jadi dalam proses pembimbingan ini disertai dengan pemberian teladan, dikarenakan anak itu belajar dengan cara meniru. Jadi, pendidik menjadi model bagi anak. Yang ketujuh, mendukung hubungan yang responsif. Maksudnya di sini itu untuk meningkatkan interaksi anak yang nyaman dan berempati dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda dengan mendorong kesadaran kognitif, pengaturan emosi, dan keterampilan perilaku yang berbeda. Selanjutnya nomor 8, menciptakan dan memelihara lingkungan belajar. Maksudnya di sini, jadi lingkungan belajar dapat di dalam maupun di luar ruangan. Jadi anak itu dalam kondisi siap dan senang untuk belajar. Yang 9, membentuk dan menggunakan pusat-pusat pembelajaran. Yang 10, menggunakan permainan sebagai dasar pembelajaran anak. Maksudnya di sini itu pembelajaran anak melalui bermain. Anak dapat mengetahui aturan-aturan dasar dalam kehidupan bermasyarakat melalui aturan main yang sederhana. Yang 11, menggunakan teknologi sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Nah, di sini maksudnya pendidik hendaknya menggunakan teknologi untuk memperkaya pengalaman
dan pengetahuan anak dan dapat membangun kebijaksanaan pada diri anak dalam menggunakan teknologi. Selanjutnya nomor 12. Membantu perkembangan pemikiran kritis anak tentang bias. Jadi maksudnya di sini itu pendidik mendorong anak untuk menemukan citra yang tidak adil dan tidak benar atau stereotip. Komentar itu seperti mengejek, menghina, dan perilaku yang ditunjukkan pada diri sendiri atau orang lain. Diskriminasi dan mengembangkan empati emosional untuk mengetahui bahwa bias itu menyakitkan. Yang nomor 13, melatih kemampuan anak-anak untuk bertindak apabila berhadapan dengan bias. Maksudnya di sini tuh jadi pendidik membantu anak belajar dan melakukan beragam respon dalam situasi yang berbeda. Selanjutnya, pendidikan juga perlu mengimplementasikan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan dan budaya siswa yang mencakup rasa empati terhadap latar belakang dan etnis serta pemenuhan kebutuhan setiap anak secara spesifik. Implementasi tersebut dipengaruhi oleh 3 macam, yaitu yang pertama, sejarah, pengetahuan, kepercayaan, nilai, dan minat pendidik dalam pengembangan kurikulum. Yang kedua, kebutuhan, pengalaman, minat, pertanyaan, perasaan, dan perilaku anak. Yang ketiga, kepercayaan, kekhawatiran, dan hasrat keluarga bagi anak. Selanjutnya, kontribusi agama dalam menyemai budaya damai. Agama melalui fungsi-fungsinya dapat berkontribusi bagi budaya damai, yaitu di sini ada 4 fungsi. Saya akan menjelaskan 4-empatnya. Yang pertama, fungsi edukasi. Nah, fungsi edukasi ini peranan agama dalam mengajarkan individu untuk berperilaku religius, baik itu melalui jalur formal ataupun informal. Yang kedua, fungsi kontrol sosial, yaitu agama berfungsi menjadi harmoni dan keseimbangan dalam kehidupan. Yang ketiga, fungsi transendensi adalah agama mengarah manusia kepada tujuan luhur, yakni keselamatan dunia dan akhirat. Di sini agama dilihat dapat menyuburkan budaya damai, yakni karena adanya keinginan dari pemeluk agama untuk hidup sebagaimana yang diajarkan oleh agamanya. Yang keempat, fungsi integrasi, yaitu dapat dilihat dari adanya kesamaan, tujuan hidup atau rukun dan damai, serta kesamaan tujuan dalam beragama, yaitu keselamatan dunia dan akhirat. Slide selanjutnya tentang budaya damai dan keamanan nasional. Nah, di sini sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang pencegahan konflik sosial atau disingkat PKS, bahwa salah satu pencegahan konflik dapat dilakukan melalui pemeliharaan kondisi damai dalam masyarakat ataupun memelihara kondisi tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 7 undang-undang tersebut, yakni dengan yang pertama, mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Yang kedua, menghormati perbedaan suku, bangsa, dan adat istiadat orang lain. Ketiga, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan hakikat dan martabatnya. Yang keempat,
mengakui persamaan derajat serta persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit. Yang kelima, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Kebhinneka Tunggal Ikaan. Yang keenam, menghargai pendapat dan kebebasan orang lain. Sekian, terima kasih atas presentasi pada kelompok kami.